8 kebiasaan malam yang bikin gula darah paginya itu naik drastis. Banyak yang bingung ya, saat bangun pagi, badan itu terasa lemas dan ketika dicek, ternyata angka gula darahnya itu melambung tinggi. Padahal sejak melek mata, belum minum manis sama sekali. Usut punya usut, ternyata lonjakan gula darah ini adalah hasil tabungan kebiasaan buruk yang kita lakukan di malam hari sebelumnya secara tanpa sadar. Halo teman-teman, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Sistem metabolisme tubuh kita di malam hari itu ibarat warung makan yang sedang siap-siap tutup buku dan merapikan kursi. Mesin pencernaan akan melambat dan hormon insulin yang bertugas mengangkut gula darah juga udah mulai ngantuk. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang justru memberikan pekerjaan terberat di jam-jam warung mau tutup ini. Nah, mari kita bedah 8 kebiasaan malam yang membuat gula darah itu kacau balau di pagi hari. Kebiasaan pertama adalah makan malam dengan porsi balas dendam karena siang harinya terlalu sibuk bekerja. Pulang kantor jam 8 malam perutnya keroncongan. Akhirnya pesan nasi goreng porsi besar ditambah telur dadar dan kerupuk. Tumpukan karbohidrat raksasa ini masuk saat mesin pembakaran kalori tubuh udah beroperasi di gigi satu. Akibatnya, gula dari makanan itu tidak dibakar menjadi tenaga, melainkan terus menggenang di dalam darah sampai esok harinya. Masuk ke kebiasaan kedua, yaitu kebiasaan mengunyah cemilan manis sebagai teman menonton serial drama favorit sebelum tidur. Sebungkus biskuit coklat atau sisa martabak manis seringkali habis tanpa terasa karena fokusnya ada di layar televisi. Mengkonsumsi gula murni sesaat sebelum tidur itu sama saja dengan menyiram bensin ke atas api unggun yang mau dipadamkan. Gula darah langsung meledak naik dan insulin itu kewalahan menangani antrean gula yang sangat panjang. Kebiasaan ketiga yang sangat sering dilakukan masyarakat kita adalah minum seduhan kopi saset atau minuman energi botolan di malam hari demi menahan rasa kantuk saat ada pekerjaan lembur. Padahal selain kafein, minuman kemasan tersebut menyimpan kadar gula rafinasi yang sangat tinggi. Tubuh yang sedang lelah dipaksa melek dengan asupan gula berlebih ini membuat sistem hormon stres dan meronta-ronta, menaikkan tensi dan gula darah secara bersamaan. Nah, kebiasaan keempat ini berhubungan dengan layar ponsel pintar kita, yaitu hobi menggulir layar di jam-jam tempat tidur sampai matanya perih. Cahaya biru dari layar ponsel ini menipu otak kita dan membuat tubuh kita mengira bahwa hari itu masih siang dan terang benderang. Akibatnya, hormon tidur melatonin itu tidak mau keluar. Dan sebagai gantinya, tubuh itu justru memproduksi hormon kortisol, si penjaga kewaspadaan. Nah, hormon kortisol inilah yang secara ajaib akan memerintahkan organ hati untuk melepaskan cadangan gula ke dalam darah. Nah, di ilustrasi ini, teman-teman bisa melihat bagaimana organ hati kita itu bekerja kayak gudang penyimpanan cadangan energi. Kalau kita lagi stres atau kurang tidur karena asik main ponsel, gudang ini akan dibongkar paksa dan isinya itu akan dilempar ke dalam aliran darah. Makanya, walau tidak makan manis semalaman, gula darah itu bisa tetap tinggi karena hati kita merilis cadangannya sendiri. Kebiasaan kelima adalah membiarkan tidur terpotong-potong atau tidur dalam durasi yang sangat kurang dari 7 jam. Tubuh yang kurang istirahat akan mengalami keadaan peradangan sistemik skala kecil yang membuat dinding sel itu menjadi lebih kebal terhadap insulin. Ibarat kunci pintu rumah yang tiba-tiba berkarat semalaman. Insulin tidak bisa membuka pintu sel untuk memasukkan gula. Akhirnya, gula tersebut terjebak di luar sel dan mengalir bebas di pembuluh darah jantung kita. Kebiasaan keenam adalah langsung merebahkan diri di atas kasur, padahal baru 5 menit yang lalu menghabiskan makan malam yang lumayan berat. Tubuh kita itu dirancang untuk menggunakan gravitasi dalam membantu proses pencernaan turun ke bawah. Kalau langsung posisi horizontal, proses pencernaan akan melambat drastis. Asam lambung itu bisa naik dan lonjakan gula darah itu ke otak menjadi jauh lebih lambat diserap oleh sel otot yang tidak bergerak sama sekali. Kebiasaan ketujuh adalah mengabaikan rasa haus dan malas minum air putih menjelang tidur dengan alasan takut harus bolak-balik ke toilet di tengah malam. Padahal saat kita tidur, tubuh itu tetap mengeluarkan cairan lewat keringat dan uap napas. Kalau tubuh itu dehidrasi, darah kita akan semakin kental. Bayangin aja kayak sirup yang airnya itu menguap. Pasti rasanya itu jauh lebih manis dan pekat. Nah, begitu juga dengan konsentrasi gula di dalam darah kita yang kekurangan cairan. Kebiasaan ke-8, dan ini yang paling menipu,
adalah makan buah dalam porsi yang sangat besar di malam hari karena merasa itu cemilan yang sehat. Buah itu memang penuh vitamin, tapi buah seperti mangga matang, anggur, durian, nangka itu punya kandungan gula fruktosa alami yang sangat tinggi. Mengkonsumsi satu piring anggur sebelum tidur itu tetap akan meningkatkan gula darah sama hebatnya dengan makan sepiring nasi putih penuh. Nah, menjaga stabilitas tubuh di malam hari itu sebenarnya adalah kunci rahasia untuk memiliki jantung dan pembuluh darah yang bersih dan awet muda. Jadi mulailah menggeser jam makan malam lebih awal. Hentikan asupan kalori 2 jam sebelum mata terpejam dan ganti cemilan malam dengan segelas air putih hangat. Percayalah, tubuh yang diistirahatkan dengan benar akan sangat berterima kasih pada kita keesokan harinya. Nah, kalau menurut teman-teman, kebiasaan malam mana nih yang paling susah dihentikan sampai sekarang? Coba tulis di kolom komentar ya. Dan kalau menurut teman-teman ini penting, share supaya lebih banyak orang yang tahu.